Oh, selamat pagi Sisung Suci semuanya. Kan Sang dan Kaiser, Kan Sisung Suci yang sudah berkumpul bersama pagi ini. Ya, hari yang penuh sukacita ya. Jadi kita kembali bersama mendengarkan ceramah dari Sang dan hari ini ceramahnya kembali pada bab 2 ya, bahkan belum masuk ke bab 2-nya, tapi masih di jadi di pendahuluan untuk masuk ke bab 2 ya. Sungguh luar biasa, dan sangat luar biasanya ini hari nggak ada teksnya ya. Ini sangat luar biasa. Ternyata nggak ada teksnya ya, jadi saya nggak ngeh juga ya dari kemarin. Wah ini ternyata tadi berat ini, nggak ada teksnya ya. Wah ini gimana nih? Tapi semoga ya banyak Sisung Sece juga yang mungkin bisa bahasa Inggrisnya atau bisa bahasa Mandarinnya ya, mencoba ya, yang bisa sedikit-sedikit boleh. Pokoknya kita sama-sama sharing apa yang telah kita dapatkan nanti ya. Sebelumnya saya mau tanya Sisung, apakah hari ini ada Haiwan Sisung? Tidak ada oleh Sisung. Oh, nggak ada ya? Oke, baik. Kalau nggak ada Haiwan Sisung, jadi saya coba pembukaan dulu ya, sedikit yang saya mendengar dan dari ceramah Sang dan tadi ya. Jadi mohon maaf kalau saya juga ada salah-salah tangkap, tangkap tentunya bisa salah ucap ya. Tapi ya karena ini pagi ini pagi yang spesial ya, jadi kita masing-masing berusaha ya. Oke, jadi di dalam pembukaan ini tadi Master berkata bahwa di saat itu Sang Buddha merasa sudah waktunya untuk membabarkan Sutra Lotus. Dia membabarkan Sutra Lotus. Jadi di Lingqiusan sana ya, di Lingqiusan mereka berkumpul dan Buddha merasa sudah waktunya. Jadi biasanya Buddha itu diminta ya untuk membabarkan Dhamma, tapi kali ini enggak. Buddha mau bicara sendiri. Buddha terus memuji-muji tentang Pampianpin ya, upaya kausalia, dan memuji-muji yang sudah pernah dibabarkan semasa lalu ya. Demikian begitu. Terus kemudian ya beliau juga mengatakan bahwa yang akan beliau babarkan nantinya itu adalah sesuatu yang sulit dipahami dan bahkan bisa menimbulkan keraguan-raguan dari Dharma yang begitu mendalam katanya ya. Dharma yang begitu sangat-sangat mendalam. Jadi di sana itu kan banyak sekali para Srawaka, Praceka, ya upasaka, upasika yang mereka yang mendengar ya. Jadi ada juga mereka yang katanya di situ bertanya-tanya ya, banyak yang bertanya-tanya, wah ini Buddha mau ngomong apa lagi ini gitu ya. Katanya ada yang sesuatu yang mendalam dan sangat sulit dimengerti ya. Nah saat itu juga ada dialog, artinya ada dialog antara antara Sariputta antara Manjusri dengan Maitreya ya, antara Manjusri dengan Maitreya ada dialog ya. Nah disinilah kemudian ya sebelum membabarkan itu, terus kemudian Sang Buddha katanya berhenti berbicara, lalu Sariputta baru bertanya kenapa berhenti, kenapa ini kan sekarang orang-orang sudah lagi kumpul, sudah mau mendengarkan Dharma ya, yang tadi barusan Buddha katakan mau membabarkan yang yang Dharma yang luar biasa ya, Dharma yang
belum pernah diajarkan sebelumnya. Nah, tapi Sang Buddha mengatakan stop, nggak usah ini lagi ya. Jadi kenapa Sang Buddha menstop itu? Karena ternyata Sang Buddha melihat ada banyak keraguan di sana ya. Jadi Sang Buddha dengan kebijaksanaan yang begitu tinggi melihat di antara yang hadir itu banyak yang ragu-ragu ya. Jadi beliau berpikir kalau ini dibabarkan tentunya malah akan membuat hal-hal yang tidak diinginkan barangkali begitu ya. Jadi akhirnya stop, dan betul saja nggak lama ya itu ada 5.000 orang ya, 5.000 orang, dan antaranya ada upasaka, upasika katanya. Lalu dia tingli ya, tingli itu memberikan namaskara kepada Buddha, memberi hormat kepada Buddha, lalu menyatakan mereka ingin mengundurkan diri. Mereka pergi, dan Buddha tidak menahannya, dan Buddha tidak meminta mereka untuk mendengarkan, karena memang Buddha tahu bahwa tingkat kebijaksanaan mereka masih belum cukup ya. Dikatakan mereka masih kendaraan kecil, jadi mereka masih hanya untuk melatih dirinya sendiri, belum bisa atau belum punya mungkin pengetahuan atau belum punya aspirasi ya, belum berikrar untuk bisa atau belum terpikirkan untuk membantu orang lain gitu ya, seperti itu. Jadi mereka semua adalah pencari tadi dikatakan mencari nibbana ya, mencari nibbana. Ya, jadi kalau tadi itu nibbana itu masih nibbana kecil ya. Ini saya kurang ini juga ya. Mungkin nanti ada suci atau nanti suceng bisa lebih mengini ya. Jadi kalau nibbana kecil, buahnya juga kecil katanya. Kalau nggak salah tadi begitu. Jadi sebetulnya kalau kayak Sang Buddha itu udah memperlihatkan, memberikan contoh-contoh dari kehidupannya ya, sebagai bodhisattva yang terus-menerus lahir ke dunia ini. Jadi beliau itu tidak mencari sampai sempurna gitu ya, nggak dilahirkan lagi gitu. Nah, mereka itu yang mencapai cepat-cepat mencapai nibbana, tidak mau terlahir kembali karena lahir ke dunia ini begitu banyak penderitaan. Mereka mau menyelesaikan dengan segera ya, kira-kira begitu. Sedangkan yang Buddha mau ajarkan adalah bagaimana kembali lagi ke dunia ini dan untuk mencerahkan orang lain. Jadi bukan hanya diri sendiri yang tercerahkan, tapi juga mencerahkan orang lain. Nah, inilah yang juga seperti kita di jalan bodhisattva ya, di Seci ya. Jadi ikrarnya kan di sen sen si cai putih cong ya. Jadi betul-betul kita belajar untuk bukan hanya mencerahkan diri sendiri, tetapi juga mencerahkan orang lain. Bukan hanya menolong diri sendiri, juga menolong orang lain. Nah, ini yang diajarkan oleh Buddha ya, kepada semuanya. Dan dari tadi juga ada master ada mengatakan 10 seju itu yang dari Tian Tai Taisi itu guru seorang apa sih namanya, ekspatriat, bukan ekspatriat ya, ada istilahnya saya lupa, jadi ekspatriat ya. Kira-kira pokoknya itu Tian Tai itu seorang biksu yang terkenal di zaman dulu ya, tapi setelah Buddha berapa lama ya, mungkin Tian Tai itu seperti Huineng apa gitu ya, kayak gitu begitu ya. Itu mereka beliau itu yang sangat ini. Jadi ada kata-kata seju, katanya 10 ju ya. Tapi saya tadi kebaca cuma ada 4 ju ya. Du Sien, Du Sien, Du Sekuo, Du Sepao. Terus kemudian lagi Du Sepen Wei apa ya? Wah, itu saya udah nggak tahu lagi ya. Jadi mungkin nanti juga ada Sisung Sece yang tahu bisa membantu ya, memberikan apa yang sudah diketahui dan sudah ditangkap ya, diserap oleh Sisung Sece, bisa dibagikan lagi kepada kita ya, karena banyak yang mungkin juga nggak tahu kan ya.
begitu. Jadi ya demikian yang saya bisa sampaikan di depan ini dulu ya. Gitu ya. Jadi Sariputa sebagai murid master, sebagai murid Buddha yang paling bijaksana ya, paling memiliki kemampuan daya serap yang tinggi ya, kemudian kemampuan bicara yang baik dan lain-lain. Jadi Sariputa, terus kemudian ada dialog antara Buddha dengan Sariputa ya. Jadi karena Sariputa ini paling mengenal betul. Jadi guru dan murid ini memang betul-betul udah sangat udah saling cihe itu saling saling memahami, saling menyelami ya, sehingga mereka berdua ketika berbicara tuh saling mengetahui kira-kira isi hati masing-masing ya. Jadi setelah menunggu orang itu, katanya ya memang menunggu mereka yang 5.000 orang itu mundur, barulah Sutra Lotus ini dibabarkan. Ya. Dan demikian semua yang tinggal adalah semua yang memiliki jodoh-jodoh yang kuat, ya, jodoh yang kuat. Ya. Dusien katanya masa tadi kan ya. Jadi mereka yang memiliki jodoh-jodoh yang kuat yang tinggal seperti kita juga seperti di Suci, ya. Mereka yang memiliki jodoh-jodoh yang kuat itu yang tinggal. Nah, tadi Master mengatakan bagaimana jodoh-jodoh itu bisa muncul. Jodoh itu juga adalah kita punya tekad dan keinginan dan kemauan kita untuk mencari jodoh. Jadi jodoh itu bukan muncul begitu aja, itu adalah perilaku kita yang membuat ya. Kita yang membuat, kita yang menanam, sebab kita juga yang menanam bibit-bibit jodoh dan lain-lain ya, bibit karma, semua itu kita yang sendiri yang melakukan, yang nantinya buahnya tentu kita juga yang akan menerimanya ya. Demikian. Nah, ini memang Sutra Lotus ini ya betul-betul sangat mendalam ya. Jadi kita ini yang sudah berjodoh bersama-sama ya, sungguh beruntung ya, dan marilah kita mulai dengan sharing-sharing kita hari ini ya. Oke, seperti biasa sharing yang pertama akan kita berikan kesempatannya kepada Dui Ing Sicie. Nah, ini nanti kalau Dui Ing Sicie udah bicara, wah itu kita semua pasti udah bisa lebih memahami lagi ya. Oke, silakan, ada Dui Ing Sicie. Cảm ơn Holek Sư Siung. Memang hari ini tidak ada teks, jadi agak susah di terjemahannya ya. Coba saya usaha, ya kita usaha. Kalau ada salah, mohon maaf ya sama semua Sư Siung Sư姐. Selamat pagi Sư Siung Sư姐. Cảm ơn kita sang dan berkaiser. Ya kita semua udah tahu ya. Tadi Master begitu mulai aja dia udah bisa bilang kalau kita harus menjalankan sesuatu harus cocok waktunya, cocok tempatnya, ya juga cocok orang sama orangnya. Nah, jadi baru kita bisa berhasil menjalankan sesuatu, biar nasihat ke, biar bimbingan ke, nah, ya. Jadi makanya Buddha juga merasakan waktu dia sudah sampai, sudah cocok untuk membabarkan sutra yang masih disimpan di dalam batinnya. Yang sudah lama dia melindungi Dharma itu di dalam batinnya. Jadi dia, karena kita makhluk awam di duniawi ini, semua kapasitasnya masih belum capai untuk mendengar. Makanya masih Buddha masih membabarkan 42 tahun dengan metode terampil untuk cocokin kapasitas kemampuan semua orang. Jadi biar kita semua bisa dibimbing masuk ke dalam Dharma ini. Jadi makanya
42 tahun Buddha membabarkan metode terampil untuk murid-muridnya, untuk semua manusia awam di duniawi ini. Jadi Buddha juga udah 70-an tahun, makanya dia juga dalam batin dia juga pikir sudah tidak banyak waktu lagi. Dia udah harus babarkan Dharma yang sungguh-sungguh ini, yang kebenaran sejati ini untuk murid-muridnya. Nah, karena murid-muridnya itu semua masih berhenti di kendaraan dua. Nah, kendaraan dua untuk melatih sendiri, tidak mau masuk ke masyarakat untuk bimbing bantu untuk yang di luar, jadi masih takut dipengaruhi di luar punya pengaruhan dari luar. Nah, jadi mereka tidak mau, mereka maunya tetap melatih sendiri aja. Jadi makanya Master tadi bilang itu adalah tujue qisen. Jadi cuman untuk melatih untuk sendiri aja, tidak mau untuk orang lain, cuman untuk sendiri aja. Jadi makanya sekarang yang paling cocok tuiji ze seli fo, ya. Jadi yang cocok kapasitas sama kemampuannya, yang pas punya itu adalah Sariputra. Makanya Buddha, kita semua juga udah tahu ya dari bab 1, Buddha setelah membabarkan sutra makna tanpa batas itu seharusnya sudah selesai babarkan sutra, Buddha juga bangun, ya semua orang juga bisa meninggalkan ke persamuan itu. Tapi kali ini Buddha masih tetap duduk, tetap meditasi, ya. Jadi tidak ngomong, tidak apa-apa, diam aja. Jadi dia ini untuk pancing, murid-murid yang lagi di persamuan situ, supaya mereka bangkitkan, ingin tahu mereka apa gerangan Buddha begini. Apakah Buddha mau, biasanya Buddha kalau begini pasti mau babarkan sutra yang lebih hebat lagi. Begitu. Di bab 1 juga udah ada. Jadi makanya akhirnya Buddha langsung bangun dari meditasi, dia langsung kasih tahu Sariputra. Dia cari Sariputra karena Sariputra cocok kapasitasnya untuk dia ngerti, dia paham Sariputra. Sariputra itu dia kalau sesuatu yang ingin tahu pasti dia terus memohon. Jadi dia tahu tabiatnya si Sariputra. Jadi makanya dia bilangin Sariputra, dia bilang, Sariputra, kamu tahu nggak? Itu semua Buddha, mereka punya dharma itu sangat-sangat dalam, ya, sangat-sangat dalam, susah dimengertiin. Ya, jadi dia cuman kasih tahu Sariputra begini. Jadi dia itu untuk pancing Sariputra, cari tahu lagi dharma apa, yang sulit difaham, juga sulit diterima. Ya, nan cie nanju. Ya, apa sih itu? Ya, jadi makanya Sariputra dia mohon Buddha untuk membabarkan dharma ini. Tapi Buddha bilang ini benar-benar susah, ya, sangat sulit difaham, sangat sulit diterima. Ya, saya takut kalau saya babarkan semua orang pasti kaget.
Semua orang juga kaget ya. Jadi mereka bisa takut juga ya. Jadi makanya dia bilang jangan saya babarkan. Tapi Sariputra jadi minta terus, mohon terus. Jadi kita semua juga tahu Buddha juga sudah bilang berhenti 3 kali. Tapi Sariputra juga minta 3 kali. Nah, akhirnya Buddha memang sudah tahu waktunya ini sudah pas untuk dia babarkan sutra Lotrate ini. Ya, tapi dia pengen semua murid-muridnya, semua orang yang di persamuan itu mau dengan sungguh hati, mau dengan hati yang serius untuk mendengarkan dan bisa menerimanya. Jadi makanya dia dengan cara begini supaya meningkatkan ya mereka lebih ingin tahu. Ya, kalau kita sudah lebih ingin tahu, jadi pasti kita lebih ingin menerimanya. Jadi akhirnya Buddha bilang, iya, kalau kamu sudah mohon 3 kali, saya mana mungkin tidak babarkan sutra ini. Ya, jadi makanya Buddha ingin kai qian xian se, dia ingin melepaskan buka yang terampil itu ya. Jadi menampakkan ya yang kebenaran gitu, yang lebih sungguh, lebih benar lagi gitu. Xian se itu menampakkan gitu ya. Sorry ya kalau saya terjemahnya itu. Jadi dia memang mau buka pintu kebijaksanaan semua orang ya. Jadi supaya 3 pencerahan itu yang kemarin-kemarin kita juga udah sebut 3 pencerahan diri sendiri, pencerahan orang lain, juga praktek pencerahan yang sempurna. Nah, supaya kita bisa dapat semua orang bisa dapat 3 pencerahan ini ya. Jadi menjalani di proses menuju ke kebudahan ya, kebudahan. Jadi makanya Buddha dia mau mulai babaring karena Sariputra yang mohon 3 kali itu. Jadi karena yang simpen di dalam batin Buddha itu adalah dharma yang susah, yang langka, dharma yang langka, yang susah difaham di dunia ini. Ya, Ti Xiu Nan Jie Zi Fa. Itu dharma utama yang susah difaham dan langkah punya dharma. Buddha sudah simpan di dalam batinnya sudah sekian lama. Karena semenjak dia mencerahkan diri sudah jadi Buddha, tapi dia lihat kapasitas kita semua tidak sesuai untuk mendengarkan dharma ini. Nah, ya, jadi makanya kita tahu di dunia ini Buddha bilang di duniawi ini benar-benar harus ya manfaatkan dharma, harus manfaatkan dharma untuk melepaskan semua penderitaan di dunia ini. Jadi satu-satu cara untuk melepaskan derita di dunia ini adalah dharma. Ya, jadi makanya sejian harus liyong fofa, harus manfaatkan dharma. Ya, jadi supaya membangkitkan tekad semua orang, juga supaya bisa menjalankan jalan bodhisattva. Tapi kita kalau dengar dharma tadi bilang kita harus chen xin se, ya, kita harus dengan sungguh, dengan jujur.
dengan jujur, dengan benar, dengan yakin dan sungguh. Kalau kita tidak dengan yakin dan sungguh, itu dharma tidak akan masuk ke batin kita. Ya, juga kita tidak boleh harus yakin, tidak boleh mencurigai. Jadi makanya waktu Buddha dia sudah mau babarin, sudah mau babarin sutra lotus, sutra trate ini, semua yang 5.000 orang itu yang sombong, yang anggap mereka sudah mencapai nirwana, ya. Padahal nirwana kalau kendaraan 2, nirwana itu tidak sejati, tidak sejati ya. Jadi pasti harus dengar sutra trate, masuk ke jalan bodhisattva, baru bisa kita jalan di jalan memproses ke kebudahan. Gitu. Ya. Jadi kita hari ini memang tadi si Holai Sesung Piang 10 ju ya, ju sing, ju xiang, ju ti, ju li, ju ing, ju yen, ju guo, ju pao. Saya dapat 8. Saya juga nggak dapat 10. Mungkin ini bagaimana itu, ini memang agak dalam ya. Saya rasa hari ini memang tidak ada terjemahan. Kita nanti tunggu aja terjemahan dari tim terjemahan hebat kita supaya kita bisa lebih tahu, lebih paham. Ya, saya sendiri juga bisa Mandarin, saya ngerti, tapi saya susah terjemahan untuk itu. Kalau sing sifat, ya siang itu rupa, ti itu tubuh, li itu kekuatan, ya. Kalau ing kan udah tahu benih, yen jodoh, ya kuo itu buah, pau itu adalah kita punya hasil kita, ya. Jadi gala-gala ada ini, jadi memang ini sutra trate ini adalah sutra yang utama. Kita harus tahu benar, mendalamin sutra ini supaya kita bisa menjalani jalan bodhisattva untuk proses ke jalan kebudahan, menuju ke tujuan Buddha, kebudahan itu. Jadi satu-satunya, kalau semua Buddha, mereka pasti harus menjalankan proses sutra trate ini, baru bisa mencapai kebudahan mereka, baru bisa menjadi Buddha. Jadi makanya Sesung Sejie kita tahu, kita hari ini sangat berkah, kita bisa dapat dengar Dharma Sutra Trate ini. Biar juga kita, apakah kita bisa mencapai kebudahan itu tergantung kita sendiri, pelatihan diri kita sendiri. Jadi kita juga gak usah terlalu pikirin yang gitu, kita kita asal kita melatih diri mulai dari sutra trate ini, kita jalanin aja. Capai tidak capai, yang penting kita dengan sungguh hati, kita terima sutra trate ini, kita praktekkan sutra trate ini. Jadi dengan sungguh hati, pasti kita tidak akan rugi. Kita tidak akan rugi. Kita pasti bisa menjalani kehidupan kita dengan bahagia, dengan yakin, dengan sungguh hati. Nah, Kan'en Olai Sesiong, Kan'en Sesiong Sejie. Kan'en Ring Sejie. Nah, ya Sesiong Sejie semuanya demikian. Jadi Ring Sejie sudah menambah lagi ya, melengkapi dan betul-betul menggali lebih dalam ya. Memang beruntung ya untuk para siswa yang punya pengetahuan dalam bahasa Mandarin atau bahasa Inggris yang baik ya. Nah, di sini saya lihat ada 2 partisipan yang raise hand. Satu ada pertama tadi Ratna Sidit yang angkat dulu ya ini ya.
Oke, boleh Ratna Sidisuci, silakan. Ya, selamat pagi Sesiong Hoklai. Ya, Sisiong Ong, pagi. Ya, senang sekali ya pagi hari ini kita bisa mendengarkan lagi Dhamma sehingga batin kita lebih damai. Ya, ya Sesiong Hoklai mengenai kebudayaan ya yang kita harapkan bisa kita capai. Ya, seperti Buddha saat ini, Sakyamuni Buddha ya, Sakyamuni Buddha. Sebelum mencapai kebudayaan, Sakyamuni Buddha ini mungkin Sesiong Hoklai juga sudah membacanya ya, bahwa pernah menjadi seorang sebelumnya itu di kehidupan Buddha sebelumnya, yaitu Buddha di Pankara. Sakyamuni Buddha ini adalah sebelumnya itu sebagai seorang petapa Sumedha. Nah, pada saat kehidupan Buddha di Pankara itu, petapa Sumedha ini sebetulnya bisa juga mencapai nibbana. Yang maksud dengan nibbana kecil tadi ya. Namun pada saat kehidupan di Buddha di Pankara, beliau bertekad untuk menjadi Buddha, yaitu yang kita maksud kebudayaan pada saat ini, yaitu sama Sang Buddha. Sama Sang Buddha. Kalau yang maksud Sawaka Buddha itu kan berarti seorang mencapai kebudayaan karena belajar dari sama Sang Buddha. Jadi tidak harus belajar. Sedangkan yang kita maksud dengan kebudayaan ini, yang kita ingin capai adalah sebagai sama Sang Buddha. Nah, oleh sebab itu, meskipun petapa Sumedha itu bisa mencapai kebudayaan pada saat kehidupan, maksudnya pada saat di kehidupan Buddha di Pankara, mencapai Sawaka Buddha, namun beliau bertekad untuk menjadi sama Sang Buddha. Ya seperti kehidupan kita sekarang, ya kita bertekad begitu ya, dengan belajar Dhamma. Nah, oleh sebab itu beliau harus mensempurnakan paraminya, itu Satparami ya, ataupun parami yang lain yang kita mungkin ada di istilah yang lain. Ya, dari kehidupan demi kehidupan berulang kali terus-menerus mensempurnakan paraminya sehingga sampai kelahir di surga Tusita. Nah, setelah lahir di surga Tusita, itulah Bodhisattva kemudian lahir sebagai Pangeran Siddhartha. Jadi kalau kita melihat kondisi cerita sebelumnya Sakyamuni ini bagaimana, yaitu sebagai seorang Bodhisattva, itu juga bisa memberikan kita semangat dengan bertujuan untuk mensempurnakan Satparami yang kita tahu ya. Jadi Satparami ya. Nah, kalau kita bicara Satparami itu di dalamnya ada sila. Nah, kalau kita bicara mengenai sila, maka sila itu berhubungan dengan apa yang kita lakukan. Jika kita langgar, kita akan merugikan orang lain atau makhluk lain. Contohnya membunuh. Nah, itu kita langsung berhubungan dengan makhluk lain karena kita menyakiti makhluk lain. Nah, oleh sebab itu, selain vegetarian, kita juga harus pastikan bahwa di rumah kita ya jangan sampai juga ada alat-alat pembunuh untuk binatang-binatang misalnya. Nah, itu karena itu juga pelanggaran sila yang kita langsung membunuh atau langsung merugikan makhluk lain. Namun juga ada pelanggaran sila yang tidak langsung berhubungan dengan makhluk lain, yang sifatnya tidak langsung ya maksudnya, yang sifatnya lebih kepada pengendalian diri. Seperti misalnya tidak berspekulasi misalnya. Nah, tidak berspekulasi ini memang kadang tidak langsung berhubungan dengan orang lain, tapi lebih kepada berdiri kita sendiri, yaitu mengendalikan keinginan diri kita sendiri.
ya, namun juga mungkin efeknya nanti bisa juga menyangkut kepada orang lain. Jadi di dalam Saparami itu yang kita ingat kan ada dana, sila, yang sila inilah yang kita perkuat betul-betul ya, sehingga apa yang kita sebagai seorang, dikatakan oleh Master, kita sebagai seorang bodhisatwa, ialah ini saatnya kita untuk mensempurnakan parami kita, ya, Saparami ini untuk mencapai kebudaan. Ya, itu saja Sesiung Hoklai ya yang bisa saya sharingkan ya, Kan-en untuk semuanya. Kanan Sesiung Hoklai ya. Kanan Sesiung Ong. Nah ya demikian ya, betul ya. Jadi Buddha di Bankara itu di zaman dulu ya, itu ya, kalau yang tadi Sesiung bilang ya, memang saya pernah baca Buddha di Bankara itu hidupnya bahkan bisa sampai 100.000 tahun ya. Dan waktu itu Petapa Sumedha adalah lahir di keluarga Brahmana, jadi beliau ya berjodoh dengan Buddha di Bankara, dan saat itulah Petapa Sumedha aspirasinya ya, ikrar. Nah itu kita bilangnya ikrar ya, berikrar mau menjadi Buddha. Nah sebab itulah dia menjalani kehidupannya, mengumpulkan tadi katanya parami-paraminya. Itu berjalan dari 547 kehidupan di kisah Jataka, itu ada ya semua itu. Jadi pernah jadi Petapa Sumedha, pernah jadi ikan, pernah jadi sapi, pernah jadi monyet, pernah jadi segala macam. Jadi beliau menunjukkan kepada kita semua bahwa kita sebagai makhluk hidup itu tetap memiliki potensi untuk menjadi Buddha. Yang penting sebab itu haruslah berikrar. Makanya berikrar ya, berikrar itu kita bukan berjanji kepada sesuatu kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan maha supranatural, bukan. Tapi ikrar itu adalah kepada diri kita sendiri, karena kita memiliki cendu pensing, sifat hakiki kebudaan yang ada pada dalam diri kita. Jadi kita berikrar, menguatkan itu kita punya tekad ya, bahasa itunya aditana ya, menguatkan tekad ya, terus bisa menjaga konsisten. Jadi kita mempraktekkan tadi paramita. Jadi ya menjaga sila ya, terus sila dana dulu ya, berdana, sila, kanti, wirya ya, terus samadhi, dan kemudian ya panya ya. Jadi prakteknya ini semua dilakukan, dan itu para bodhisatwa dari zaman dulu udah memberi contoh. Mereka berdana dengan berbagai cara, dan dengan tubuhnya, dana dengan segala macam lah, pokoknya yang bisa didanakan, dan praktek sila terus tetap dijaga ya. Nah, oke. Jadi selanjutnya ini ada Viviliang Setie yang resen lagi ya. Oke, Viviliang Setie silakan. Kan San Ren Kai Sư, kan Sư Xiong Setie. Jadi Buddha dalam keadaan samadhi saat di persamuan Sutra Teratai. Jadi Buddha saat itu ingin mengetahui ya, apakah orang-orang itu yang di tempat persamuan itu semua sudah berpikiran benar dan fokus ya, dan pikiran sudah tenang, dan Buddha baru akan mulai membabarkan dharma. Jadi Buddha dalam keadaan samadhi, dan Maitreya dan Manjusri sedang berdialog ya, agar bisa menghapus keraguan tentang persamuan ini karena Buddha dalam keadaan samadhi. Jadi saat Buddha pelan-pelan keluar dari samadhi, Buddha melihat ke setiap orang. Buddha ingin tahu dan ingin mencari tahu bahwa apakah orang-orang ini semua sudah siap untuk mendengarkan dharma, dan agar mereka juga bisa mengerti apa yang Buddha ajarkan. Dan Buddha pun melihat Saputra. Ya, Saputra itu adalah sebagai inisiator. Jadi Sariputra bisa dengan mendengar 1 mengerti 10. Jadi Buddha sangat percaya dan yakin kepadanya bisa mengajarkan
kendaraan besar ini. Ya, Sariputra itu penuh dengan kebijaksanaan dan juga bisa membuka kebenaran sejati dan mengajarkan dharma sejati. Jadi di antara 5.000 orang yang akan meninggalkan persamuan, itu Buddha pun tidak melarang mereka dan tidak menahan mereka, karena mereka itu sudah hatinya tidak sabar, ya, penuh rintangan di batin dan pikiran mereka. Jadi Buddha pun membiarkan agar mereka bisa pergi, dan mereka pun dengan memberi hormat lalu meninggalkan tempat. Dan saat itulah Buddha mulai mengajarkan ajaran besar. Ya. Jadi kita dalam mendengarkan ajaran Buddha ini, ya, kita harus betul-betul penuh dengan kesabaran. Ya, jadi mereka yang meninggalkan persamuan itu adalah orang-orang yang tidak sabar dan merasa sudah tahu tentang dharma dan dengan pandangannya sendiri. Ya, jadi Buddha khawatir nanti mereka jika di luar mengajarkan ajaran dharma itu tidak benar, ya, salah. Jadi Buddha pun ingin agar mereka itu bisa tidak mengajarkan ajaran yang salah. Jadi kita dalam menghadapi ajaran ini kita haruslah menghindari kesombongan diri, dan kita harus mengingatkan diri sendiri, dan dharma itu diresapkan dengan hormat, dengan penuh kebenaran, ya, agar karma kita, karma berat itu bisa dikikis, ya. Kemudian orang-orang haruslah yakin pada dharma. Benih-benih itu bisa tumbuh menjadi pohon yang besar, bunga yang mekar. Jadi dharma sejati itu adalah mengajarkan kebajikan, keyakinan dari ketulusan dengan cengceng xingsi, ya, dengan kesungguhan, keyakinan, ketulusan dan kebenaran, itu barulah bisa memutar dharma. Jadi Buddha sangatlah bersukacita, bersiap menerima dharma. Buddha sangat sukacita karena orang-orang yang tinggal di persamuan itu semua akan menerima dharma dan mereka bisa berikrar mendengarkan kebenaran sejati ini. Jadi Sariputra pun sukacita dan memberitahukan kepada Buddha bahwa beliau bisa yakin bisa menyebarluaskan Sutra-Trata ini atau ajaran kendaraan besar ini dengan cengceng xingsi, ya. Jadi di dalam hal ini kita harus benar-benar mengerti juga bahwa di dalam mengajarkan ajaran Buddha itu harus membuka hati orang-orang, ya, sehingga semua yang terlihat adalah indah dan pikiran tidak akan tercemar dan mengerti penderitaan makhluk hidup ini. Kemudian kita akan masuk ke pintu kebijaksanaan, tersadarkan dengan sempurna, ya, dengan kendaraan besar ini. Karena tujuan Buddha itu datang terus ke dunia ini ingin mengajarkan satu prinsip ajaran besar yang bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ya. Jadi berhubung kapasitas penerimaan berbeda, sehingga Buddha pun menggunakan berbagai metode terampil. Jadi kita dalam mempelajari ini, saya coba menjelaskan tentang kebijaksanaan, ya. Kebijaksanaan itu ada 3 jenis, ya. Jadi kebijaksanaan sejati, yaitu kebijaksanaan yang mencapai kebenaran sejati dan pencerahan. Kebijaksanaan ini menyeluruh, jadi semuanya ini adalah kebijaksanaan sejati. Kemudian ada kebijaksanaan sementara. Setelah kita pahami prinsip kebenaran, kita itu harus membimbing para makhluk, mencerahkan diri sendiri dan orang lain dengan menggunakan metode terampil.
kebijaksanaan yang bisa memahami metode terampil dari para Buddha dan Bodhisattva. Jadi Bodhisattva ingin membimbing para makhluk. Jadi apa yang hendak kita pelajari tak terlepas dari dua kebijaksanaan ini. Kemudian ada lagi kebijaksanaan dari segala dharma. Tahu akan aspek menyeluruh dari segala dharma. Tahu akan kondisi umum dari segala fenomena, ya segala fenomena dharma di dunia ini. Dalam 10 alam dharma, 6 alam sansara hingga 4 alam suci. Sifang, sisen ya, kita harus pahami semuanya. Jadi wujud ini dikarenakan benih karma apa? Sehingga memperoleh balasan karma apa? Jadi ini semua harus dimengerti. Bila kita memahami kebijaksanaan dari segala dharma, kita bisa senantiasa mawas diri. Kemudian yang kedua, kebijaksanaan dari segala metode ajaran. Kita tahu akan segala perbedaan dari segala jenis metode ajaran menuju pencerahan. Dengan kebijaksanaan dari segala dharma, kita bisa melatih diri dalam 6 sansara hingga 4 alam suci. Bagaimana meninggalkan 6 alam sansara, bagaimana mencari praktek menuju 4 alam suci. Dalam pelatihan diri, kita harus tahu berbagai metode ajaran yang berbeda, tetapi tidak boleh salah sedikit pun. Jadi ketika memilih arah pelatihan diri harus jelas. Hendak menapaki jalan yang mana harus sangat jelas. Jangan salah ya, tidak boleh salah sedikit pun. Kemudian kebijaksanaan menyeluruh. Yaitu Buddha itu tidak ada yang tidak sempurna ya dan tidak jelas. Baik kebijaksanaannya, jadi semuanya itu tak lepas dari 6 alam sansara. Jadi apabila manusia awam ingin berubah menjadi manusia suci, haruslah mengikuti arah manusia suci. Arahnya tidak boleh meleset. Jadi Buddha jelas akan hal ini. Demikianlah kebijaksanaan menyeluruh ini. Cảm ơn sư Xiong, sư chị. Cảm ơn Phi Yang Suci ya. Wah, bukan main ya. Jadi Phi Yang Suci juga telah menambahkan apa-apa yang perlu kita ketahui lagi ya. Apa-apa yang beliau dapat. Mungkin beliau ini kelihatannya Phi Yang Suci juga rajin ya, rajin mencari dan mengolah ya. Demikianlah memang seharusnya kita yang dalam belajar Dharma, kita rajin-rajin untuk mencari dan mencoba memahami, mendalami Dharma itu. Jadi kenapa disebutkan Sutra Teratai ini adalah Sutra Teratai yang sangat agung, sangat sulit dipahami dan sangat sulit diterima. Ya, sulit diterima oleh mereka yang para upasaka-upasika yang akhirnya mengundurkan diri dari persamuan tersebut ya. Karena di dalam sutra inilah yang dikatakan bahwa semua orang bisa menjadi Buddha. Jadi sebelumnya dalam upaya-upaya kausalia itu nggak ada ya. Jadi di sini disebutkan semua orang bisa menjadi Buddha, dan kemudian juga bahwa untuk mencapai kebuddhaan itu jalan satunya yaitu ya jalan bodhisattva ya, jadi jalan bodhisattva, karena yang lain hanya berhenti sampai di sana gitu ya. Jadi ini juga yang mengatakan bahwa inilah semangat daripada kendaraan besar ya, semangat. Jadi Mahayana itu semangat ya, semangatnya ya, semangat Mahayana, kendaraan besar. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, kalau ada para suhu atau bante ataupun lama siapa aja yang giat membabarkan dharma kemana-mana, giat untuk melakukan praktek-praktek kebajikan, nah itu sebetulnya sudah melakukan semangat Mahayana. Tetapi siapapun juga bante, suhu dan lain-lain, kalau dia hanya berdiam di kuti, berdiam di wihara, dan tidak mau tahu urusan di luar, nah itu dia masih menggunakan semangat kendaraan kecil ya. Jadi ini semua semangat dan motivasi ya. Jadi demikian yang saya tahu ya. Jadi semangatnya dan di sini
kita di Suci juga ya menggunakan semangat Mahayana ini. Jadi tidak berhenti kepada diri sendiri atau keluarga sendiri ya. Jadi kita juga membantu keluarga-keluarga orang lain, keluarga-keluarga orang yang kita nggak kenal, dan inilah praktek-praktek bodhisattva. Dan inilah dia semangat Mahayana ya. Nah oke. Nah Sisung Suci, ada lagi yang mau sharing? Ada Sylvia Suci, Hui Mei Suci. Wah ini kita punya bodhisattva 2 ini. Ya. Ada? Belum ada? Ya. Oh ada Sylvia Suci ya, udah muncul katanya kan Sylvia Suci. 感恩上人开示，感恩后来师兄dan 师兄师姐semuanya, 感恩ya, hari ini masih bersama, selalu setiap hari kita sama-sama mendengar Dharma ini. Tadi memang tadi Lui Sư姐sudah jelaskan inti-intinya, juga Holai Sư兄juga yang mendapatkan ya, yang itu lusi ya. Memang saya juga tiba-tiba 10 lusi, saya dapatnya cuman 5 yang li sama yin yuan gopao. Ya ini yang gampang tulis lah Mandarinnya, itu yang saya dapat. Nah kemudian tadi Lui Sư姐mendapatkannya lagi rupa ya, sama xiang shi xing ti. Nah ini xiang xing ti li, ada lagi zuo yang saya saya melihatnya kembali lagi, ada zuo. Zuo itu pekerjaan ya, ru shi zuo yaitu pekerjaan. Nah, terakhir itu penlai ju jing teng, jadi beginning sampai the end, yang dari awal sampai semuanya. Jadi kalau menurut urutan yaitu udah siang, udah rupa, udah sing, sifat, udah ti tubuh, terus ada li kekuatan, kemudian zuo yaitu ru shi zuo yaitu pekerjaan, baru kemudian ru shi yin, ru shi yuan, ru shi guo, ru shi bao, dan terakhir yaitu ru shi penlai ju jing teng. Lusu penai cucing teng, yaitu dari beginning sampai dari awal sampai terakhir. Nah ini 10 demikianlah. Nah ini memang semua yang kita dapat praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, kita bisa tahu demikianlah, yang ini rupa, ini sifat, ini mengingatkan lagi. Nah dari awal ya Master waktu menjelaskan ini ada fang pian ya, fang pian itu fang fa ya, metode dan itu zeng, ada zeng lagi, benar itu zeng cue, yang ajaran yang benar, zengcue tetauli. Nah, Master juga yang kita kalau link ke Suci ya, dulu waktu Master mau babarkan ini ya, kita pernah dengar juga sharing ulangan dari Cheng Shi Xiong yang mendalami sutra ini. Nah, kita sama-sama juga tahu bahwa in ren, in si, in ti ya, melihat orang ini harus ada ini, ada innya ya, ada benihnya, melihat orang dulu. Kita mau lihat sesuaikan dengan orang dan waktu dan tempat. Nah ini segala sesuatu harus ada orang, waktu dan tempat itu, sijian, kongjian dan yiren zijian, harus ada ini ya, yin yuan, ada jadi ada jodoh, faktor penyempurna dari ini. Ada orang, ada waktu dan ada tempat, baru bisa kita dapat foto, baru bisa Sang Buddha baru bisa membabarkan Dharma. Nah ini juga kita link ya, waktu Master awal-awal mendirikan Suci, Master sudah mendalami Dharma Sutra Trata ini dan ingin membabarkan ke murid-muridnya yang awal-awal, ibu-ibu rumah tangga dan para sepuh-sepuh ya. Saat itu para sepuh-sepuh juga sedang bingung juga ya saat Master membabarkan Sutra Teratai ini. Kemudian Master melihat keadaannya dan Master juga berhenti, dan itulah metode terampil Master membiarkan kita melakukan dulu Zhou Xue ya, seperti kita di Suci juga ya, kita awal masuk ke Suci, kalau kita langsung masuk ke Suci, kita duduk dengar saja, mungkin kita juga bisa akan timbul hati hati kita datang ke Suci, Master tahu semua punya kenci, kita punya kemampuan, dan kita orang awam ini semuanya datang ini hanya mau awalnya hanya mau berdana, berbuat kebaikan. Nah, Master juga tahu, oh ini belum saatnya. Mungkin ya ini murid-murid saya harus dikasihkan metode terampil, yaitu memberikan kita misi-misi, ya misi amal, misi pengobatan, misi pendidikan, dan misi 4 misi 8 jejak langkah ini dulu, barulah masuk ke Sutra Teratai ini.
Nah, Master saat itu ya start juga Master sendiri juga turun ya, turun ke ke lapangan, turun ke masyarakat, turun ke sekitarnya, melihat keadaan dan membawa murid-muridnya. Nah, ininya yang kita juga ya, pertama kali kita masuk ke CC, kita sudah kita pertama yaitu berdana menjadi donatur, dan menjadi donatur kita langsung menjadi relawan. Setelah menjadi relawan kita langsung terjun melihat ya jianpu zifu, melihat penderitaan, kita merasa bersyukur. Nah pelan-pelan step by step ya, selangkah demi selangkah, ipu ijau kita masuk ke dalam. Setelah kita masuk ke dalam, kita barusan bisa merasakan apa yang kita melihat itu, dan kita cocong seperti yang Master inginkan, yaitu kita sambil melakukan sambil belajar. Setelah belajar kita baru sadar. Nah, setelah kita sadar baru kita setelah kita sadar, kita harus lagi ya, itu lagi sadar yang lebih tingkat tinggi lagi. Setelah kita kita bisa bertobat. Oh, kesalahan saya sendiri apa? Tabiat-tabiat buruk kita apa? Nah, setelah kita ya, tersadarkan lagi, barulah kita bisa membimbing lagi, memberi manfaat pada orang-orang. Nah, kita bisa merubah kita punya tabiat dulu. Setelah kita merubah kita punya tabiat, merubah cara-cara kita yang evaluasi terus ya, kegiatan-kegiatan kita yang setelah kita lakukan itu, apabila ada kesalahan atau apabila kita ada melakukan sesuatu yang kurang sempurna, nah itu dari situ kita belajar terus. Nah, setelah itu kita barusan bisa masuk ya bisa dengan hati yang tenang, kita baru tahu bahwa oh sebenarnya kita harus ada dharma, baru bisa ada cara ya. Wei fa cayo pan fa, saya sangat suka kata ini, wei fa cayo pan fa. Nah ini yang awal-awal ya Master ingin murid-muridnya tersadarkan sendiri, mengalaminya, mengalami ya kan show yang kita tahu bahwa show itu ya kan show kita kan setelah kita merasakan kita barusan bisa tersadarkan. Nah ini ya memang benar ya Mas, kita tahu yang di bab ini tadi yang kita dengar ya Master mengatakan Buddha ya, kita lebih lagi ya pertama kali setelah mendengar, setiap kali kita mendengar kita akan mendapatkan yang baru. Nah rupanya ya memang Buddha memang hebat ya, dia menggunakan metode-metode bagaimana cara untuk memancing para kenji, yaitu xiao kenji, yaitu xiao chen ya. Xiao chen itu bukan, kita sudah tahu xiao chen itu yaitu Shen Wen, Sravaka ya, yang Sravaka ini untuk menjadi Tachen ya, untuk menjadi bodhisattva. Tachen itu bodhisattva dari Sravaka menuju ke bodhisattva itu. Nah, dia Buddha mau kita seperti itu, yaitu kita jangan hanya kita sudah tahu ya, kita asal tidak membuat yang jahat, kita tidak merugikan orang, sudah kita diam saja di rumah, ataupun kita tidak mau terjun. Nanti kalau kita terjun, banyak sekali ya kita ketemu dengan sesiun suci, waktu kita ketemu dengan rintangan-rintangan atau terbentur ya saat kita di lapangan kerja, kita bisa mundur. Kenapa? Kata kita masih belum kuat ya, akar kita belum kuat, maka kita bisa mundur. Nah saat kita mundur banyak saya pernah dengar kata-kata kalau saya keluar lagi nanti saya saya bisa menjalin jodoh yang tidak baik dengannya. Nah itu yang salah ya, banyak ya kita dengar sesiun suci, nggak mau lagi nanti kalau saya keluar lagi nanti saya bisa sama dia, saya tidak setuju dengan cara dia buat, nanti saya sama dia berdebat lagi, nanti saya sama dia cepu hauyen, jadi lebih baik saya di rumah saja. Nah banyak orang-orang yang sesiun suci ya, mungkin kita juga, saya sendiri juga ada merasakan ya, di sekitar saya ada beberapa juga yang mengatakannya begini. Nah itu saat itu memang saya belum kuat, tapi untung saat itu saya sering mendengar ceramah Master,
walaupun belum masuk ke sutra ya yang lebih mendalam, tapi saya tetap karena saya sudah mungkin jalinan jodoh saya sudah masak ya, telah masak, jadi tidak terpengaruh untuk diam. Tapi saya sekarang hanya menyesal sedikit karena saya mundur dari kepengurusan. Tapi itu telah lewat, itu masa lalu ya. 前脚走后脚放. Nah, kita maju terus maju ke depan, buang yang masa lalu ya. Tapi kita menganalisis masa lalu kita ini, evaluasi, dan kita berubah terus ya untuk maju ke depan. Nah, ini yang saya dapat dan memang luar biasa ya, Buddha ya, diam dulu ya, seperti Master sekarang juga diam ya. Kita tahu bahwa Master sekarang juga sebenarnya Master juga mau melihat kita punya kenci, kita hargai nggak, kita apakah kita tulus nggak. Nah, ini Buddha juga melihat apakah mereka sabar memohon dharma, apakah mereka tulus memohon dharma. Nah, ini yang saya dapat ya dari kutipan-kutipan hari ini, poin-poinnya. Nah, ini sebenarnya kita tahu bahwa kalau kita mau memohon dharma itu harus dengan hati yang benar-benar cengceng xingshi, yaitu tulus, benar, yakin, dan sungguh hati. Nah, di sini juga tadi mengatakan yang 5.000 orang yang pergi itu, nah hatinya itu tidak sabar, hatinya itu malas, penuh dengan kemalasan, penuh dengan kecurigaan, dan tidak ada rasa hormat. Saat Buddha lagi babarkan dharma, mereka langsung jalan keluar, tapi masih ada wenshin gitu ya, ada wenshin, ada memberi hormat baru keluar, tapi itu juga kurang ya rasa hormatnya, ada sombong, ada pandangannya sendiri ya, kemelekatan pada pandangan. Nah, ini semua yang ada pada kita semua yang masih fanfu ya, dulu. Mungkin kita sudah sekarang Sesiung Sejie yang sering ya ikut Xinfa mungkin sudah step ahead, udah maju. Tidak lagi awam udah mau melepaskan awam, udah mau menuju ya. Ataupun ada Sesiung Sejie yang sudah menjadi bodhisattva. Nah, di sini ini kembali lagi kepada kita punya kemampuan menerima kenci, kita punya kenci. Nah, tadi juga Master mengatakan bahwa in yuan guo pao, kita harus tahu bahwa in yuan guo pao. Nah, kita tahu di bulan 7 udah lewat ya, hari ini Cik ya. Bulan 7 itu adalah bulan yang penuh dengan kita harus mengerti dengan in yuan guo pao ya, kita saat belajar membaca sutra, dan juga kita ada bedah buku sutra itu, kita lebih tahu lagi, lebih mendalam lagi apa itu in yuan guo pao, apa yang kita lakukan, apa yang kita akan terima akibatnya. Jadi in benih adalah kita sendiri yang menanam, ziji zuo, yuan ziji zao, kita yang menciptakan ya. Kita jalinan jodoh itu kita sendiri yang menciptakan. Guo itu yaitu kita in yuan guo, guo itu buah, nah, kita yang sendiri menerimanya, ya, kita mendapatkannya. Nah, pao itu kita sendiri yang in yuan guo pao, balasannya itu kita sendiri yang merasakan. Jadi ziji zuo, ziji zao, ziji de, ziji shou, ini yang saya dapat ya dari Master hari ini. Nah, memang ya Foto sangat senang seperti Master kalau melihat kita benar-benar dengan Yongxin. Ya, saya suka link ya Foto dengan Master karena sudah sangat mendekat. Apa yang Foto katakan itu semua Master terapkan persis ya apa yang Foto lakukan. Jadi kita juga bisa melihat ya, Master juga sangat senang apabila kita sangat Yongxin, sungguh hati, kita yakin, dan kita ada hati yang sangat penuh rasa hormat, dan kembali lagi ya seperti yang Master inginkan kita, yaitu cengceng xingshi. Barusan kita bisa mewariskan ajaran jingsi. Ajaran jingsi itu adalah cengceng xingshi. Kita sudah tahu ya cengceng xingshi. Sesiung Sejie di sini kita sama-sama belajar Mandarin. Kan'en Sesiung Sejie, kan'en. Kan'en Sylvia Sejie ya, luar biasa ya, semua sudah menyerap ya dan mendalami dharma yang dibabarkan oleh Master ya. Jadi kelihatan ya semua
apa namanya itu sukacita ya, sukacita. Jadi kita juga ikut sukacita. Jadi kita semua selalu membangkitkan sukacita ketika orang lain bisa menyerap dharma, bisa berbagi dharma, tidak berhitungan sedikit atau banyak, tetapi berbagi adalah sebuah perbuatan baik yang sukacita, yang bisa menginspirasi banyak orang, bisa mencerahkan banyak orang. Dan karena Sang Buddha sudah mencontohkan kepada kita bahwa kedatangannya ke dunia ini itu untuk apa itas ini ya, begitu sebab-sebab yang agung ya, yang besar, yang mulia. Yang mulia yaitu apa? Mencerahkan semua orang, membagikan, memperlihatkan kebijaksanaan Buddha dan memberitahu kepada kita semua bahwa kita semua juga memiliki sifat-sifat hakiki kebuddhaan di dalam diri kita yang bisa kita gali dan bangkitkan potensinya dan dengan mengikis noda-noda batin ya, layer demi layer itu ya, banyak berlapis-lapis kita punya noda batin sehingga kita punya cendu pensing itu sifat hakiki kebuddhaan itu tertutup di dalamnya. Dan ini jadi Sang Buddha dan apa namanya dan dengan kedatangannya ke dunia ini ya itu untuk membebaskan kita. Jadi kalau saya lihat-lihat ya sama juga ya seperti maaf itu Yesus ya. Yesus datang ke bumi untuk menjadi juru selamat ya, menyelamatkan orang-orang. Nah, jadi dari zaman dulu kala udah ada orang-orang yang agung begitu ya, mempunyai hati yang mulia menyelamatkan para makhluk. Jadi mereka sudah melihat bahwa sekarang ini adalah memang zaman kekeruhan ya, kekeruhan kalpa, kekeruhan ya ada 5 kekeruhan ya, saya nggak hafal pokoknya kekeruhan kalpa, kekeruhan usia, kekeruhan alam semesta ya, ada kekeruhan apa lagi ya, kekeruhan lah kira-kira begitu ya kalau mau ingat lama nih. Jadi demikian. Jadi artinya para orang suci zaman dahulu pun sudah melihat ini dan mereka menggunakan kebijaksanaannya yang sangat luar biasa membantu kita semua. Dan tetapi sekarang kita yang dibantu tergantung lagi kepada tingkat kebijaksanaan kita. Makanya kita diajarkan oleh master agar kita ya terus melatih diri agar kebijaksanaan kita semakin tumbuh ya. Dan ini apakah ada yang resen lagi ya? Belum ada ya. Nah, untuk tadi sejuk ya 10 ju itu biasanya ada sesiung Januar nih. Mungkin sesiung Januar hari ini lagi sibuk ya. Jadi beliau nggak ini, biasanya kalau sesiung Januar langsung dia bisa tahu tuh 10 ju itu apa aja ya. Bisa dibagikan kepada kita. Jadi mungkin hari ini beliau masih sibuk. Oke, barangkali ada sesiung Suceng mau memberi ini kepada kita. Apakah ini sesiung Suceng sharing kepada kita mengenai pendahuluan bab kedua ini, bab upaya kausalia, karena Sisiung Suceng ini ahlinya udah saya bilang ahlinya Sutra Lotus nih, ya. Oke, kanan ya Sisiung Suceng. Lebih sering dengar aja Sisiung, jangan gitu Sisiung. Oke, Sisiung Suci ya. Jadi hari ini kita perlu tahu dulu ya, kita sekarang rame sharing Sutra Trata ya. Kalau Simpasang sebenarnya biasanya kalau tidak Citap Go kita kan mengikuti yang dari Taiwan ya. Itu sudah sampai di bab ketiga ya Sisiung Cici. Terus kita lihat kalau acara hari Kamis Sehau Sisiung itu kan dia mengulang ya. Mengulang sebagai review ya. Sebenarnya kalau Master Live itu Sehau Sisiung review yang terbaru ya. Tetapi karena Master tidak live, tidak keluar, Sehau Sisiung kadang-kadang menggunakan terakhir mengulangkan lompat sana lompat sini ya dengan satu tema yang ini ya, satu tema yang dipilih oleh Sehau Sisiung. Kemudian kita juga ada hari Selasa sore itu Henry Cho Sisiung ya. Itu menjelaskan dari Dai TV Indonesia mulai dari bab 1 ya. Jadi Sisiung Cici harus tahu dulu supaya tidak bingung. Jadi ada yang bab 1, ada yang mengikuti Master Live,
Sorry ya, ada mic orang tadi kepencet. Jadi itu ya Sesiung Sejie mesti tahu dulu. Terus kita kembali ke yang hari ini ya. Tadi Hok Lai Sesiung sudah berusaha menjelaskan juga Ruing Sejie ya, Sivia Sejie dan Viliang Sejie ya. Terus tadi ada Ong Chiwe Sesiung juga ya. Jadi sebenarnya di bab 2 ini ya, tadi video ini adalah video pengantar ya. Jadi setiap selesai satu bab itu, tetapi tidak langsung ya, mungkin perlu waktu agak lama itu, Taiwan menerbitkan video ringkasan ya, video ringkasan masing-masing bab. Jadi setiap bab lebih kurang ada 2 video. Tadi untuk bab 2 kita memutar video pertama, jadi masih ada lanjutannya ya. Kalau ada waktu Cecamko mungkin kita putar kembali. Memang ada ini ya, ada keterbatasan untuk menerjemahkan ya. Nanti kedepannya mungkin akan kita usahakan. Terus tadi yang dibahas itu ada beberapa poin penting, kita mesti ingat kembali bahwasanya di bab 1 Sang Buddha masih dalam kondisi samadhi ya. Jadi bab 1 menjelaskan tentang bagaimana persamuan tersebut. Persamuan tersebut kan di bab 1 dijelaskan tentang siapa peserta di samuan, apa yang terjadi di persamuan, sampai terakhir adalah berlanjut ke bab 2. Nah, berlanjut ke bab 2 yang paling penting adalah Sang Buddha masih duduk samadhi ya. Jadi di sini dijelaskan ketika Sang Buddha samadhi di bab 1 itu, Maitreya dan Manjusri melakukan dialog ya. Jadi Maitreya bertanya kepada Manjusri tentang apa yang terjadi. Nah, disitulah seperti tadi Ong Chiwe Sesiung menjelaskan tentang Buddha Dipangkara ya. Jadi dari interaksi itu menghubungkan kembali kepada pada saat ada 20.000 Buddha ya, termasuk kaitannya dengan Buddha Dipangkara. Oke, itu mungkin agak panjang, sudah pernah kita bahas. Jadi kita kembali ke bab 2. Nah, bab 2 diawali dengan Sang Buddha sudah membuka mata ya, sudah bangkit dari samadhi tetapi masih tetap duduk ya, bangun dari samadhi tetapi belum bangkit dari, masih duduk ya untuk berceramah. Nah, pada saat itu sosok Sariputra menjadi sosok yang penting ya, karena di sini disebutkan tadi berapa Sesiung Sejie sudah menyebutkan dia seorang inisiator ya, orang yang mengambil inisiatif karena kapasitasnya paling tinggi ya di antara murid para. Jadi waktu itu Sariputra menjadi orang yang menentukan ya. Tadi Master mengatakan bagian naskah ini, sorry ya. Jadi tadi Master mengatakan ya, bagian naskah sutra ini Master merasa sangat fasih ya, sukacita ya. Kenapa? Bagian inilah yang menentukan adanya sutra ini ya. Bagian di mana ketika Sariputra memohon kepada Sang Buddha ya. Jadi Sariputra menjadi inisiator yang memohon kepada Sang Buddha. Master tadi mengatakan naskah bagian itu dia Master sukacita karena tanpa Sariputra memohon tidak ada sutra ini ya. Terus tadi bagian itu menyebutkan Sariputra memohon 3 kali ya Sesiung Sejie. Jadi biasanya mungkin kita berpendapat mohon pertama belum diiyakan, kedua belum diiyakan, ketiga belum diiyakan ya. Tetapi di sini ada poin penting kita mesti tahu, Sang Buddha juga 3 kali menolak ya. Jadi ketiga kali Sang Buddha juga tidak langsung mengiyakan ya. Sang Buddha 3 kali ya. Yang pertama, kedua, dan ketiga semuanya ditolak. Nah, pada bagian ketiga ini ada poin pentingnya, Sang Buddha sudah menolak, tetapi Sang Buddha kemudian berpikir ya, kalau ingin ya, kalau kesempatan ini tidak dimanfaatkan, maka tidak ada lagi kesempatan berikutnya ya. Jadi Sang Buddha di sini Master menyebutkan ya, Sang Buddha dengan Sariputra memiliki ikatan batin yang kuat antara gurit dan muru ya. Jadi Sang Buddha sebagai guru sudah tahu sifat Sariputra seperti apa. Sariputra hanya akan memohon 3 kali. Jadi Sariputra juga tahu sifat Sang Buddha seperti apa ya, karena kuat ikatan batinnya. Jadi Sariputra memohon 3 kali, Sang Buddha menolak 3 kali. Sama-sama sudah tahu ya, begitu caranya ya. Jadi ketiga kali itu Sang Buddha berpikir, oh ini kesempatan ini kalau tidak manfaatkan akan terjadi seperti apa. Bisa-bisa nanti seperti Buddha Prabutarana ya, tidak ada kesempatan untuk membabarkan Sutra Teratai. Jadi akhirnya Sang Buddha membabarkan ya. Nah ketika akan membabarkan masih ada hal yang penting di sini ya.
tentang 5.000 orang yang meninggalkan persamuan. Nah, di sini tadi Master menjelaskan dengan sangat detail ya. Bahwasanya Sang Buddha masih berpikir ya. Berpikir, tetapi sebenarnya Sang Buddha sudah paham prosesnya akan seperti itu. Jadi kita ingat kembali ya, tadi Master mengatakan orang sering bertanya kepada Master, tetapi Master juga sering mengatakan, oh yang ini tidak usahlah, yang ini mungkin sulit, yang ini mungkin tidak dapat dilakukan, ya, atau yang ini mungkin kalian tidak paham. Tetapi Master mengatakan orang akan sering mendesak dia. Semakin Master bilang ini tidak dapat atau Master tidak ingin mengatakan, orang akan semakin penasaran ya, semakin mendesak Master. Nah, Master menggunakan teknik seperti itu agar orang semakin ingin tahu dan semakin akhirnya mengatakan, oh ini kami sanggup, ini kami akan melaksanakannya. Jadi demikian juga di sini Sang Buddha akhirnya setelah didesak oleh Sariputra, akhirnya akan membatalkan, tetapi satu poin penting adalah menunggu reaksi dari 5.000 orang ya. Jadi Sang Buddha sebenarnya sudah tahu bahwasanya ada kelompok upasaka dan upasika, dan mungkin sebagian lagi adalah kelompok para ini ya, rakyat biasa ya, rakyat biasa yang datang bersama rajanya. Pada saat itu tadi dijelaskan Master, Sang Buddha mengatakan, nah 5.000 orang ini akhirnya bangkit ya. 5.000 orang ini merasa kemampuan mereka sudah cukup tinggi ya, tidak ingin mendengar yang lain lagi. Nah di sini ada dua kelompok ya, kelompok ajaran kendaraan kecil yang sudah ingin menuju ke kendaraan besar ya. Jadi disebut ada dua kendaraan sebelumnya, bahwasanya ini orang yang melatih untuk memberi manfaat diri sendiri. Jadi kelompoknya semuanya adalah kelompok kendaraan kecil saat itu ya. Ini untuk murid di luar bodhisattva ya. Jadi akhirnya kelompok yang dua kendaraan ini terbagi dua, yaitu orang yang ingin menuju ke kendaraan besar ya. Ini di luar 5.000 orang. Terus kelompok kedua adalah 5.000 orang ini. Nah kelompok 5.000 orang ini adalah orang yang disebutkan sebagai angkuh, sombong, dan malas ya. Nah mereka bertahan di kendaraan kecil ya. Jadi akhirnya mereka karena bertahan, karena angkuh, mereka meninggalkan persamuan. Nah di sini juga penting bahwasanya mereka juga memiliki etika dan sopan santunnya. Ketika akan meninggalkan persamuan, mereka masih permisi, bersujud, dan hormat kepada Sang Buddha ya. Jadi itu poin-poin penting yang bisa saya sharing hari ini ya. Jadi 5.000 orang itu kita Sehau Susung pernah cerita ya, itu boleh juga diibaratkan adalah 5 indera kita. 5 indera kita ketika mendengarkan Dharma, kalau meninggalkan kita, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Bisa seperti 5.000 orang tadi ya. Kira-kira seperti itu ya, Sehau Susung. Kanan ya, kanan. Kanan Susung, iya. Waduh, diingatkan kembali ya, ya 5.000 orang itu seperti 5 indera yang Sehau Susung pernah sharing ya. Jadi kalau 5 indera kita itu meninggalkan kita, nggak ada apa-apa. Ya, bagaimana 5 indera itu? Ya justru kita ini ada karena ada 5 indera ya. Jadi nama rupa. Ya. Jadi Susung Sece, demikian yang sudah di-sharingkan oleh Susung betul-betul tentunya membuat kita menjadi lebih mengerti lagi, lebih mendalami lagi ya akan apa yang tadi Sang dan sudah sharingkan, sudah ceramahkan kepada kita semuanya. Oke, baik. Masih ada lagi Susung Sece yang mau sharing? Ada pendapatnya yang mau diutarakan? Ada rasa sukacitanya yang mau diutarakan? Silakan. Ayo Susung Sece, mari kita terus menunjukkan, mengekspresikan rasa sukacita kita bagikan kepada yang lain-lain agar kita semua sama-sama menjadi sukacita bersama ya. Tadi waktu di awal-awal di Lingqiusan itu semua orang penuh dengan sukacita, penuh dengan matanya, penuh dengan pandangan-pandangan yang penuh kasih melihat sesamanya ya. Jadi Buddha juga melihat semua orang dengan penuh kewelas asiannya. Nah, demikian juga dengan kita Susung Sece. Kita harus melihat semua dengan penuh cita kasih, penuh welas asih, penuh sukacita. Ketika seseorang sharing, kita sukacita, kita merasa kebahagiaan ya, karena ada
dalam kebersamaan ini masing-masing orang bisa menginspirasi kita juga ya. Tadi udah ada Sesiung Ong, ada Si Duing, Si Vivi Liang, ada Si Sylvia, Sesiung Sucheng ya. Nah, masih kurang satu Sesiung Secie lagi. Ayo silakan Sesiung Secie. Lim Hui Mei Secie ini hari nggak muncul ya. Biasanya kalau Lim Hui Mei Secie muncul seru nih. Oke, ada siapa? Ada barangkali Puspa Secie? Lim Hui Mei Secie, Kan sudah muncul ya. Nggak sampai 3 kali saya baca ini ya namanya. Pikir semua udah sharing ya hari ini ya. Yes. Ya, silakan. Kita kan udah gimana bilang? Dari sisi-sisi yang berbeda kan beda lagi ya. Sisi yang berbeda lain lagi. Ya, kan Sang Ren Kai Si kan. Selamat pagi Sesiung Secie. Kan Holai Sesiung. Ya hari ini memang ya Master ada bilang ya 10如是 ya 10 tadi Sylvia pun ada terangkan tapi ya kembali tadi ada bilang ya 如是因 ya 如是因 itulah gimana kita itu apa ya benih ya benih yang kita tanam itu kayak gimana kita menambah benih lahan batin kita ya. Tadi Master di sini juga ada bilang kalau kita menanam pohon tentunya dia akan besar berbuah dan kai hua jie guo ma ya. Tapi di sini itulah yang kita yen tou artinya segala sesuatu itu adalah asal mula dan asal mulanya dari benihnya. Nah, benih kalau kita tanam itu kita harus pilih ya. Sekarang kita udah belajar kian lama dhamma kayak Master selalu bilang moco segala yang jahat jangan kita tanam ya, itulah benihnya ya. Sebesit niat itu juga benih kita yang tanam. Nah, moco dan keterusannya itulah zhongshan fengxing, segala kebajikan harus kita tanam ya. Itulah yang ing, rusi ing. Nah, ing itu kita harus sangat-sangat waspada loh apa sebesit niat itu. Nah, moco zhongshan fengxing, segala sebesit niat yang setiap niat pikiran kita adalah benih-benih yang baik, itulah zhongshan fengxing. Master ingin kita tocau san de ing, dan benih yang baik kita seringnya membina lebih banyak karena di mana kita bisa buat itu benih-benih yang baik ya itulah di satu-satu jalan yang kita pilih adalah jalan bodhisattva ya. Jalan bodhisattva ini karena niat bodhisattva setiap niat pikiran adalah wei ta li ya, zili li ta. Nah kita memberi manfaat kepada diri sendiri juga harus memberi manfaat kepada orang. Jadi Zhao fu ren qing, kita selalulah mencipta berkah kepada dunia ini ya. Makanya rusi itu pertama itu rusi ing, rusi yen. Yen itu ya tentunya kita harus sendiri singa. Yaitu faktor pendukungnya ya. Yo ing harus yo yen baru adalah buah ya. Terus rusi yen, rusi guo ya buah yang kita tanam ya. Kalau tanam kelengkeng ya tetap kita harus dijaga, ada tanah, ada ing yen, ada matahari, itulah yang kita mau pelajari. Kita harus memelihara lahan kita juga ya. Dan balasan karma itu buah apa yang kita tanam akan kita dapat ya. Jadi kita udah lihat dengan itu pelajaran Master yang kian lama ya. Kita udah pelajari, kita udah tahu dusu ing, dusu yen, dusu kok. Ya segala sesuatu kita harus chen xin se. Tadi Sylvia juga udah bilang ya. Jadi perjalanan kita ini ya sofa ya. Memang ya kita harus benih yang kita tanam harus kita mau ditumbuhkan. Itu yang kita pelajari karena terakhir itulah awal dan akhirnya itulah jiujing. Yang guopao, apa yang kita mau yaitu Chen Fo Zidao ma. Ingat permulaan karena Fo udah memberitahu kita ya kita semua mempunyai sifat kebudahan ini ya. Itulah terakhir yang ke-10 itu Jiujing, yaitu sampai dari awal yang bibit apa yang kita pelajari kita tanam sampai terakhirnya itulah Chen Fo Ziguo yang kita mau ya. Perjalanannya kita mau arah kemana? Tentunya sekarang ada pilihan kita mau arah ke jalan bodhisattva. Dan jalan bodhisattva itu ada 6 paramita, 4 uliang sina,
hati mulia itu semua kita harus terapkan. Itulah benih-benih yang kita harus tanam ya. Tentunya itu juga alat untuk kita pakai di perjalanan ini supaya kita bisa aman-aman sampai tujuan Jiu Jing Yanman yang ke-10 Jiu Jing Guobao de Yanman, sampai mencapai kebudahan yang itu tujuan kita. Kan Oleh Sisyong, sekian aja. Sekilas. Kan saja ya. Ya, jadi Lusiin, Lusien, Lusikuo, Lusupao. Jadi demikianlah sebab-sebabnya yang kita tanam, demikianlah jodoh-jodoh yang kita jalin. Nah, mengenai jodoh yang kita jalin, jadi dulu saya juga punya pemikiran ya nantilah kalau ada jodoh aja, kalau ada jodoh. Diajak ini, diajak itu, ya nantilah kalau ada jodoh, semoga ada jodoh, semoga ada jodoh. Sebetulnya kalau kata-kata semoga ada jodoh itu penuh dengan ketidakyakinan kita. Ketidakyakinan, jadi menyerahkan sesuatu kepada sesuatu yang kita nggak tahu, gitu ya. Nanti ya mudah-mudahan ada jodoh. Hao Sisyong pernah sharing sama kita bahwa jodoh itu harus di-create, dijalin. Kita harus mengupayakan, mengusahakan agar terjadi jodoh ini. Nah, Lusien, ya, Lusien, In juga kita yang tanam, Yen juga kita yang menggenggam, kita yang meraih jodoh ini. Jadikan itu jodoh. Yang tadinya nggak berjodoh, kita hampiri. Kita umpamanya tadinya kita nggak kenal, kita hampiri, kita memberikan tangan, shake hand, ya, bersalaman, menjalin jodoh. Nah, ini menjalin jodoh. Menegur, menyapa, ya, menghampiri, menjalin jodoh. Banyak orang yang kita nggak kenal. Dari bagaimana ini mau tunggu, nanti tunggu dia datang ke saya mengenal saya, enggak, bukan menunggu. Jadi kita kita lebih aktif, ya, lebih aktif. Jadi memang semangat Mahayana ini adalah semangat yang aktif, ya, bukan semangat yang pasif, ya. Jadi itulah makanya Sang Buddha ke dunia ini, ya, bukan karena kita panggil-panggil, tetapi karena dia berekspresi, mau menjalin jodoh, mau menolong, membantu. Nah, itu, ya. Jadi memang udah demikian contohnya, ya. Jadi ini semangat Mahayana bukan main, ya, luar biasa, semangat kendaraan besar. Jadi itulah yang diajarkan, ya, bahwa kita itu selalu aktif, ya. Jadi bahkan kalau kita bilang menjaga sila, ya, Pancasila, sila ke-1 tidak membunuh. Nah, kalau kita tidak membunuh saja, itu sudah menjaga sila, memang tidak membunuh, ya. Tetapi kita tidak paufu senming, itu nggak aktif, ya. Jadi Sisyong Sece, Sang dan itu begitu ini, ya, bijaksana, ya. Jadi saya dulu juga, oh iya ya. Paufu senming, waduh, ini dia betul, ya, mencintai semua makhluk. Jadi bukan cuma tidak membunuh aja. Kalau tidak membunuh itu pasif, ya. Jadi sekarang kita aktif melindungi makhluk-makhluk hidup, ya, berkontribusi kepada kehidupan mereka, sehingga dengan mengurangi nafsu keinginan kita, sehingga makhluk-makhluk hidup yang akan dijagal menjadi berkurang, ya, secara otomatis akan berkurang. Orang bilang, ya, saya kan tidak membunuh, tidak meminta untuk dibunuh, tidak menolak itu dibunuh untuk saya. Betul, memang, ya, betul. Tapi lebih betul lagi, lebih baik lagi kalau kita juga tidak membeli daging-dagingnya yang sudah dijajakan, ya. Karena dengan banyaknya pembeli, pengusaha dagingnya akan lebih mengupayakan lagi, memperbanyak lagi produksinya, ya, karena banyak yang beli, gitu. Semakin gak ada yang beli, tentu produksinya semakin berkurang, dan kita tidak bisa membuat semua perdagangan daging menjadi sirna, menjadi tidak ada, nggak bisa. Tapi kita hanya bisa mampu mengurangi, dimulai dari diri kita sendiri, mengurangi nafsu keinginan kita, mengurangi tanha, ya, terhadap makanan. Nah, demikian. Jadi Sisyong Sece. Oke, ada lagi yang mau sharing hari ini? Sisyong Sece, waktunya masih ada. Sekarang jam berapa, ya? Jam 8.59. Oke.
masih boleh 1-2 orang ada yang mau berbagi tentang sukacitanya, berbagi tentang apa yang diserapnya. Ayo, Sesung Suci, silakan ya, ungkapkan sukacitanya dengan dengan satu niatan bahwa semoga sukacita saya ini juga membawakan sukacita bagi yang lain. Nah, ini semangat Mahayana, Sesung Suci. Jadi semangat Mahayana itu ditumbuhkan dari diri kita semuanya ya. Jadi tadi Sesung Suci yang udah berbagi semua ya, penuh dengan sukacita tentunya ya. Jadi saya merasakan itu, saya juga karena merasakan sukacitanya mendengar sharing-sharing daripada Sesung Suci semuanya. Dan dari seperti biasa kalau kita lihat di sini masih ada 120 orang ya, 120 orang yang masih berdiam di sini ya. Jadi masih kepengen merasakan sukacita dari Sesung Suci semuanya. Ayo silakan. Saya sepuh maaf. Oh, ya silakan. Ini siapa ini? Saya Ane. Oh, Ane, ya betul suaranya. Tadi saya pikir ini Ane bukan ya. Oh, tapi kok tulisannya Tangerang ya? Tadi saya baca ya Tangerang apa mana tadi itu? Oke, silakan. Silakan Ane. Saya jadi bingung antara 3 kendaraan, Pusa dan Arahato. Mohon bisa dijelaskan, sepuh maaf. Antara 3 kendaraan ya. Ya, kendaraan kecil, kendaraan sedang, dan kendaraan besar gitu ya. Ya, jadi kita jangan langsung kepada bahwa ini arahat, ini apa pusat gitu dulu ya. Jadi kita lihat semangatnya dulu nih, ya semangatnya dulu. Kendaraan kecil adalah semangat hanya untuk kebaikan diri sendiri. Ya, mendapatkan pencerahan untuk diri sendiri saja. Saya tidak mau pergi ke masyarakat lagi, karena di masyarakat itu begitu banyak noda-noda batin, begitu banyak godaan, begitu banyak hal-hal yang bisa membuat saya terganggu kesuciannya. Nah, kira-kira begitu ya. Itu kendaraan kecil. Jadi kendaraan sedang itu ya kurang lebih ya sekitar begitu juga. Nah, ini saya tidak terlalu paham ya. Saya tahunya kendaraan kecil, kendaraan besar yang lebih pahamnya. Karena kendaraan sedangnya itu saya juga nggak begitu tidak begitu masuk di dalam ini. Tapi saya tahu kendaraan kecil demikian. Kalau kendaraan besar itu ya seperti yang diajarkan kepada kita bahwa kita itu selain untuk diri kita sendiri, kita juga harus berbagi. Karena itu sudah dicontohkan oleh Buddha di 547 kehidupannya di kisah Jataka, diperlihatkan, dicontohkan ya dengan berbagai macam metode ya. Jadi bahwa di dunia ini begitu banyak penderitaan, kita seharusnya terjun ke sana, membantu mereka, menolong mereka, sehingga kita bisa bersama-sama menjadi lebih bijaksana. Bisa sama-sama mendengarkan atau merasakan atau melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diajarkan oleh Buddha. Nah, seperti itu. Jadi makanya kayak kemarin ada pendeta Sentaleo yang beliau mengatakan bahwa saya ingin menukar kendaraan kecil saya menjadi kendaraan itu, memahami kenapa. Kalau tadinya kendaraan kecil dia hanya berdoa untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri saja, untuk anak istrinya ya, dan dia tidak keluar, dia hanya memberi makan anak istrinya saja gitu ya. Dia hanya mencukupi dirinya dan anak istrinya saja ya. Nah, itu namanya kendaraan kecil. Jadi beliau langsung merubahnya menjadi kendaraan besar. Beliau melihat anak-anak orang lain, anak-anak yang terlantar, mereka yang kesulitan, yang kesusahan, dan mereka yang di pelosok lagi ya, bukan di kota besar, di pelosok. Sampai beliau itu pergi ke pelosok, menggunakan uangnya sendiri, ya. Baru belakangan kemudian katanya ada donatur membantu. Dia awal-awalnya semuanya dilakukannya sendiri.
ya, tetapi bukan untuk diri sendiri. Nah, inilah dia kendaraan besar gitu ya, ya. Jadi kendaraan kecil dan kendaraan besar. Kalau kendaraan sedang itu saya nggak berani ngomong terlalu ini ya, karena pemahaman yang kurang nanti akan menyesatkan ya. Dan tentunya saya berbicara itu apa yang saya pahami, demikian. Barangkali kalau nanti ada Sesung Sece mau menambahkan untuk kendaraan sedangnya ya, saya hanya paham kendaraan kecil dan kendaraan besar. Begitu, Anne, apakah itu cukup? Ya, Sepuh. Kalau masalah, ya, makasih Sepuh sudah mengerti. Terima kasih. Oke, ya, Anan ya. Nah, demikian yang kita dalam belajar Dharma, dalam belajar ini kita memang butuh seperti kayak Anne Sece ini bertanya ya. Jadi dia bertanya dan saya menjawab, dan saya menjawab tidak boleh sembarangan, harus menjawab saya betul-betul yang saya juga memang meyakininya gitu ya. Kalau yang saya tidak yakin, saya tidak akan sembarangan menjawab karena kemungkinan salah itu besar dan kemungkinan akan menyesatkan, demikian. Jadi kalau keyakinan yang tadi saya juga salah, ya itu apa boleh buat, tapi itu memang saya yakin dulu. Saya sendiri harus yakin dulu bahwa itu saya yakin, saya paham. Jadi kalau saya tidak yakin, saya tidak paham, saya tidak akan mengeluarkannya, karena itu nanti menjadi ucapan yang tidak benar. Itu berarti saya menanam sebuah sebab. Nah itu dusein ya. Nah jadi Sesung Sece. Oke, ada lagi yang mau sharing atau mau bertanya atau mau menjelaskan tentang tadi kendaraan sedangnya daripada pertanyaan Anne tadi? Silakan, ada Sesung Sece yang mau sukacita untuk memberikan pemahamannya. Silakan. Halo. Ya, Rimba Sesiung ya. Ya, ini mau cerita sedikit. Semalam kemarin ya, saya pas ada di kontak sama Senta Sesiung ya. Katanya, saya lagi mau ke rumah sakit ini, mau ada perlu. Wah, dari bawa mobil mau ke rumah sakit dalam kondisi COVID ya. Ke rumah sakit ada apa? Oh, rupanya dia mau sumbang darah. Katanya ini udah ada yang perlu darah. Terus katanya nggak ada yang mau nyumbang. Di sana susah ya. Sekarang mau cari orang nyumbang darah. Dan dokter di sana juga ada yang kena COVID. Terus dia majulah ke depan. Dia sendiri ke sana sampai orang yang perlu darah itu minta tolong sama dia. Katanya kalau ada yang mau nyumbang pun harus pakai uang ya 1 juta ya. Tapi dia malah tidak ada pakai uang sumbang dan terlalu kasih sama yang menderita ya. Malah dia yang korek uang 1 juta untuk bantu orang itu. Lalu dia udah nyumbang darah ya, saya yakin dia begitu melakukan itu pasti sukacita ya. Sukacitanya itu hanya dia bisa merasakan diri sendiri aja. Kita tidak bisa, karena itu sukacita itu tidak bisa tanpa buat tak akan merasakan itu. Itu demikianlah. Dan juga dia ada cerita bahwa dia udah 15 tahun ya, 15,5 tahun telah berjalan di Nias ya. Lalu dia tak bisa kembali lagi ke dulu ya, ke kehidupan yang dulu ya, tidak lagi dia hanya bisa mengabdikan diri sepenuhnya ke dalam kehendaknya di tengah-tengah pulau itu. Master saya katanya ya, master saya meminta saya untuk membagikan cerita pernyataannya dalam hidup saya. Makanya saya harus menulis lagi, saya masih bisa. Ini menjadi catatan hidup saya. Nah, kalau dia percaya Tuhan ya, jadi dia bersama Tuhan ya. Sesungguhnya ini bukan tentang saya, tetapi tentang master saya. Mungkin yang cerita master saya mungkin Master Chen Yen ya, soal selalu dia ada baca
dan ikut simpatisannya. Jadi it's not about me, but it's all about him. Jadi bagus sekali ya kalau menurut saya, kalau dia ada cinta kasih yang diajarkan dari ajaran Kristennya, cinta kasih yang besar ya, kasih sayang ya, digabungkan sama ajaran master ya. Saya rasa itu bisa sangat membantu dia menjalankan bodhisattva ya. Kendaraan besar itu mudah-mudahan tidak ada halangan. Itu yang saya sampaikan. Kangen ya Sư兄师姐. Kangen Sư兄Rimba ya, luar biasa ya. Jadi beliau itu luar biasa memang. Dan ya tadi beliau mengatakan itu adalah karena sebab dari yang di atas ya, sebab dari yang di atas. Nah, sesungguhnya kalau kita lihat ya, jadi yang di atasnya, jadi beliau merujuk kepada Yesus Sang Juru Selamat, Yesus Sang Juru Selamat. Lalu beliau pun terinspirasi. Lalu beliau pun mencoba menyelamatkan anak-anak di Pulau Nias tadi ya, dijadikan anak-anak asuh agar masa depannya menjadi lebih baik, bisa mencerahkan. Kemudian bila anak-anak asuh ini masa depannya baik, mencerahkan, kemudian pasti juga akan menyebar. Pulau Nias nantinya mungkin suatu masa akan menjadi suatu pulau yang penuh dengan kemakmuran ya, penuh dengan cinta kasih dan lain-lain. Nah, sama juga sesungguhnya kita juga sama. Kita bahkan ada Fosin Sizi ya, yang dilantik menjadi komite nanti disematkan di sini Fosin Sizi. Jadi hati Buddha, jadi semangat guru, tekad guru. Nah, apa sih hati Buddha dan tekad guru? Hati Buddha itu hati yang penuh dengan welas asih, penuh dengan cinta kasih, ya, sukacita dalam berbagi, ya, selalu memberi tanpa pamrih. Jadi ini semangat guru kita apa? Semangat guru kita yang mensucikan hati manusia dengan visinya ya, Jinghua Renxin ya, Sihui Xianghe, Tianxia Wuzai Wunan ya, masyarakat harmonis. Kitanya murid-muridnya harus harmonis sehingga tidak ada lagi bencana. Nah, ini semua adalah suatu aspirasi yang luar biasa dan perlu kita tiru. Dan perlu kita ikuti, karena itulah kita ada di Seci, karena itulah kita ada di jalan bodhisattva. Ya, jadi ketika kita melihat perbuatan-perbuatan orang-orang yang seperti itu, batin kita timbul sukacita. Nah itulah dia, kita punya meta, kita punya mudita cita, kita punya swesi, ya, sukacita. Nah ini kalau sudah terbangkitkan terus, ketika orang melakukan kita ikut sukacita. Memang sukacitanya yang memberi dengan sukacitanya yang melihat ada perbedaan tentunya ya. Yang melakukan jauh lebih sukacita lagi karena berhasil memberikan sesuatu yang ada pada dirinya ya. Saya nggak menyebut miliknya. Nah, ini kata-kata milik kadang-kadang membuat kita ada kemelekatan. Sesuatu yang ada pada dirinya, apa itu darah? Dan dia merelakan darah itu karena darah itu sebetulnya bukan miliknya. Darah itu adalah darah yang dipakainya, digunakan untuk tubuhnya. Jadi segala sesuatu yang ada pada diri seorang bodhisattva itu bukanlah miliknya, akan tetapi hak guna pakainya. Nah, sesungguhnya. Jadi kita lihat lagi, Bapak Pendeta Sentaleo itu merelakan. Ya. Jadi sama seperti kita juga semua, saya yakin di sini sesungguhnya banyak ya yang suka menyumbangkan darah. Seperti saya juga rutin menyumbangkan darah. Tapi sejak pandemi ini, ya, saya tidak ada. Ya, tidak ada karena tidak ada kegiatannya. Terus kemudian saya ya udah berapa bulan ya? Ya tadinya rutin ya 3 bulan sekali. Sekarang udah berarti udah setengah tahun. Udah mestinya 2 kali sumbang ya. Saya tidak sumbang. Ya demikian. Jadi apa yang kita bisa gunakan di dalam kehidupan ini kalau kita bisa bagikan dengan penuh sukacita tentunya ya. Tapi tentu juga kita ada keterbatasan kita juga ya. Jadi jangan terlalu memaksa ya. Jadi melakukan sesuatu dengan sukacita ya. Jangan sampai merasa tidak nyaman di hati ya. Kalau merasa belum nyaman jangan lakukan dulu gitu ya. Demikian. Oke, sesungguhnya waktu juga sepertinya yang harus memisahkan kita ya. Terima kasih Kan En bahwa
sehari ini kita sudah bersama-sama mendengarkan Dharma, membuka pintu hati kita, menerima kebijaksanaan-kebijaksanaan dari para guru, ya, sehingga kita juga mungkin bisa akan menjadi lebih bijaksana, kita bisa mengikis kerisauan kita, loba, dosa, moha, tansen, mani, semua bisa terkikis, sehingga kita bisa terus berikrar, bertekad, konsisten di jalan bodhisattva. Oke, selamat pagi, Susucia Ching Sili. 向火菩萨行三温心礼，一温馨，再温馨，三温馨，向商人行温馨礼，温馨。阿弥陀佛。阿弥陀佛，感恩后来师兄。感恩师兄师姐semuanya. Sư兄sư姐 semuanya感恩. Ya, kalau kata master tuh master suka hencitai, sangat menanti sesung sharing ya. Saya juga hencitai sesung sharing ya. Banyak sesung ini ada 100 orang lebih sharing ya. Sufeitan lupa saya panggil, dia nggak sharing Sufeitan ini ya. Lupa saya panggil beliau itu. Aduh, maaf ya Sece ya. Jadi kalau saya nggak panggil bukan saya nggak ini, tapi saya bingung juga mau panggil siapa nih ya. Nggak apa-apa gitu ya. Kalau pas ada yang mau di-sharingkan saya bisa buka mic sendiri. Iya, ya, aduh, kangen. Nah, inilah ya, saling pengertian ya, saling pengertian. Jadi saling memahami gitu. Oke, semuanya sharing ya. Kangen Susu. Oleh Susu udah absensi. Kanan Susu. Belum. Kangen Susu semuanya. Kami lupa ini absensi harus ditegur terus nih. Waduh. Sorry ya. Kangennya Susunya saya absensi dulu nih. Ya, susu lain juga jangan lupa oleh Susu. Iya. Susu yang lain jangan lupa ya absensi ya. Oleh Susu. Oh, Susung Suharjo kedengeran suaranya tuh absensi ya. Ya, kan. Enggak ini hari enggak sharing.